Saya ke Iwan terlebih dahulu. Bagaimana proses pemungutan suara dan saat ini proses penghitungan suara masih terus berlangsung di sana. Iwan, silakan. Ya baik, terima kasih Elvira dan Aldi. Dan sampai saat ini situasi di Kota Makassar pasca pencoblosan atau pemungutan suara yang sudah ditutup tadi pada pukul 1 dan semuanya sudah selesai dilakukan pemungutan suara, termasuk juga bagi para pasien COVID-19 yang diisolasi juga tadi kami melihat dengan pasti bahwa mereka juga dipenuhi hak pilihnya begitu. Dan sampai saat ini sejauh ini situasi di Kota Makassar sendiri berjalan dengan aman dan damai, dan walaupun pada sebelumnya memang dikhawatirkan Kota Makassar ini memang salah satu zona yang rawan konflik begitu, tapi sampai sejauh ini situasinya aman dan terkendali begitu. Dan untuk membahas soal keamanan di Kota Makassar sudah bersama saya adalah Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Merisyam. Jenderal, bagaimana situasi di Kota Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya? Karena tadi saya juga melihat Jenderal sempat berkeliling kota gitu untuk memantau situasi secara langsung. Ya, terima kasih. Secara umum dulu, sampai saat ini Sulawesi Selatan kita mengadakan pilkada di 12 daerah kabupaten kota. Salah satunya adalah di Makassar. Alhamdulillah sampai saat ini kita dari laporan yang kita terima tidak ada kejadian-kejadian menonjol dan berlangsung secara aman, tertib, dan juga partisipasi masyarakat yang kita juga memberikan apresiasi ini cukup tinggi. Khususnya di Makassar ini hampir tadi kami dapat laporan hampir 70%, ya, minimum 70%. Artinya kesadaran masyarakat untuk datang itu sudah cukup baik. Nah, antisipasinya kami sudah membentuk tim waktu itu kesiapan untuk pengamanan. Jadi dari keseluruhan kurang lebih 9.687 TPS yang ada, kita sudah menyiapkan pengamanan gabungan antara TNI, Polri, dan juga ada BKO dari Mabes Polri, kurang lebih 11.063 personil. Dan itu telah kita tempatkan masing-masing di daerah-daerah yang memang menjadi fokus perhatian, ya. Khusus di Makassar sendiri, ya, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun himbauan dan mengajak seluruh pasangan calon yang ada. Apapun juga kami menghimbau penghitungan yang tepat adalah nanti yang dari KPU. Jadi tidak ada kegiatan yang bersifat euforia, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Dan antisipasinya kami juga melakukan patroli skala besar dengan melibatkan unsur Polri, TNI beserta Satpol PP. Yang masa yang cukup kritis itu adalah sebenarnya saat dilakukan penghitungan suara di TPS dan kemudian juga ada quick count gitu, apalagi nanti ketika quick count itu muncul dan memunculkan satu nama pemenang, itu akan ada kekhawatiran nggak akan terjadinya bentrokan, dan antisipasi dari pihak kepolisian apa Pak untuk hal-hal semacam itu? Ya, itu tadi kita dari awal memang sudah melakukan upaya pendekatan, upaya juga menggalang, melakukan himbauan dan mengajak khususnya para pasangan calon, para pendukung untuk sama-sama kita menjaga khususnya kota Makassar ini. Dan ini dalam situasi pandemi COVID. Artinya terhadap kegiatan-kegiatan kerumunan kami sudah sampaikan akan kita lakukan langkah-langkah sesuai prosedur. Jangan sampai ini justru merugikan nanti pihak, andai kata siapapun yang menang, justru dengan kejadian seperti ini karena melanggar protokol kesehatan bisa merugikan. Iya. Ini kan proses penghitungan manual itu berjalan cukup lama biasanya, mungkin akan memakan waktu 1 minggu sampai 2 minggu begitu. Untuk pengamanan kotak suaranya seperti apa nanti? Iya, nanti setelah penghitungan dari TPS ini kan akan dihitung dibawa ke PPK, ya. Ada waktu sampai dengan 4 hari, dari tanggal 10 sampai 14 hari. Baru setelah itu dikirim ke KPUD. Kami sudah menempatkan pengamanan di masing-masing tempat penyimpanan kotak suara, dan penghitungan pada akhirnya nanti di KPUD juga kita sudah siapkan pengamanan yang terdiri dari
unsur BKO Brimob kita maupun dari Polda yang kita tempatkan di masing-masing kantor KPUD sebagai tempat pengumpulan kotak suara. Ini terakhir, Jenderal. Tadi pagi sempat ada kabar yang setelah kami konfirmasi ternyata hoax dan akan banyak hoax-hoax selanjutnya gitu, terutama menjelang di masa penghitungan seperti ini. Nah, kalau untuk masalah cyber seperti ini antisipasinya seperti apa? Ya, kita juga sudah melibatkan tim cyber kita dari Direktorat Kriminal Khusus, ya, unit cybernya. Kita untuk patroli cyber dan juga mengantisipasi berita-berita hoax. Seperti tadi pagi memang ada kejadian salah satu di Bulukumba. Itu sebenarnya bukan permasalahan yang terkait dengan pilkada, tetapi pribadi. Cuma dikait-kaitkan, ya, tapi kita sudah mengambil langkah cepat. Kita tangani secara hukumnya dan kita sampaikan ini tidak terkait dengan masalah pilkada. Karena waktunya aja bertepatan begitu mungkin ya, jadi bisa dikaitkan begitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Jenderal. Kita berdoa semoga situasi Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya tetap berjalan dengan aman dan damai. Iya. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Merdisyam, Ferdi, dan maksud saya Elvira dan Aldi. Baik, Iwan, terima kasih ya. Sejauh ini masih berjalan dengan lancar. Harapannya kondisi kondusif juga terjaga di sejumlah wilayah yang hari ini melaksanakan di 270 wilayah yang menyelenggarakan pilkada hari ini.